sore untuk kita semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Julius Alfredo Storus, yaitu mahasiswa dari Teknik Elektro Stambok 21 Universitas Sumatera Utara. Oke, di sini saya sedikit sharing ya terkait skripsi yang saya bawakan, yaitu tentang perancangan sistem kendali motor induksi 3 pasah berbasis PSD dan PLC Siemens S7200 pada simulator GOTT PLC P05. Oke, di sini. Oke. Saya ingin perkenalkan ya, kenapa saya meneliti ini. Yaitu permasalahan utama pada penelitian ini untuk mengevaluasi ya kinerja kontrol PID, gimana guna untuk mempertahankan kecepatan motor induksi sesuai dengan set point dengan error minimum waktu respon yang cepat tanpa gejala osilasi yang berlebihan. Karena clue-nya itu saat ada beban yang ditambah ya, motor induksi ini tidak bisa mempertahankan ya kecepatan motornya atau actualnya. Jadi kita dibutuhkan feedback ya sebagai PID-nya untuk menjaga kecepatan yang sesuai dengan kita set point kan. Oke. Ini ada motor yang saya gunakan ya. Oke, di sini kita terkait teori dulu ya, sedikit ya. Di sini ada speknya. Oke. Penjelasan dulu ya. Ini nanti ada perhitungan ya. Deskripsi saya itu ada kita menentukan kecepatan sinkronnya, lalu kecepatan rotornya, lalu kita membandingkan dengan tapo nanti ya. Apakah alat ini sudah bekerja dengan baik atau tidak? Nah, begitulah. Ini adalah sedikit dari perancangan ya alat yang saya gunakan di lab. Ada modul PLC, ada photo switch untuk sebagai switching. Ini adalah VSD-nya ATV 630. Oke, yang pertama yang saya lakukan yaitu adalah mengkonfigurasi bahwa VSD ini bisa digunakan ya. Yang pertama itu pastikan dulu main menu pada tampilan VSD ini kita itu masuk ke simple start, lalu yang kita masukkan spek motor, lalu kita matikan IR dan sleep kompensasinya. View profile ini 30%, dan ini paling penting karena kita tadi kan menggunakan post switch tuh. Nah, post switch-nya itu kita setting dengan alamat IP. Di IP address kan itu kan ini kan 255.255.00 itu di PLC itu nilai yang di belakangnya ini adalah arus berbeda gitu. Dan alamat yang di depannya ini sama gitu. Di sini VSD itu di 04, PLC 01, dan laptop saya itu adalah di 10. Nah, jadi nggak boleh sama ya, kurang. Oke, ini ada pengujiannya. Di sini adalah encodernya ya, seperti nanti nampak juga di video ya pas direkam. Oke. Baca kecepatan motor. Oke, kurang lebih seperti ya. Nah, ini ada pengecekan dengan aku, ini ada perhitungan VSD. Oke. Nanti nilai tersebut semua akan dapat ya. Dan ini ada mapping register dari komunikasi PLC yang saya gunakan ya. Gunanya apa? Untuk mendapatkan nilai dari VSD ya, karena saya menganggap VSD ini bisa kontrol juga dan bisa ngatur dan bisa kontrol atau monitoring gitu. Dan ada alamat mapping registernya masing-masing ya. Nanti pas pembacaan di program kita dapat dilihat semuanya ya. Ini untuk mereview ya terkait skripsi dulu. Oke, dan metode yang saya gunakan untuk Nikos. Oke, kita masuk ke program ya. Oke. Nah, ini saya gunakan software Tia Portal ya, V18. Oke. Yang pertama itu yang harus kita setting yaitu ya di sini PLC yang kita gunakan ya. Pemilihan device, konfigurasi. Di sini kita pilih itu adalah PLC CPU 1214C DC-DC RL gitu. Dan juga ini ya
Ini ada PLC dan di sini ini untuk kita sebagai SCADA. Nah, SCADA-nya ini yang saya gunakan itu Simatic PV Station, karena yang saya gunakan SCADA-nya itu dari laptop saya sendiri. Oke, jadi dihubungkan dan di sini ada AMI connection 1 gitu. AMI connection 1 nanti terhubung ke PC ya, bagian PC ya. Nah, di sini juga ada PC. Oke, ntar lagi saya jelaskan. Oke, kita masuk ke program ya. Nah, ini kebetulan udah saya running ya. Oke, sambil aja. Di program saya bagi dua, ada untuk komunikasi PLC, ada untuk pembacaan dari motor speednya. Nah, ini perhitungan dari RPM berapa pulsa yang terbaca. Ini ada, ini paling penting ya, karena saya membuat IC counter ini untuk sebagai periode. Periode ini dengan PV4. PV4-nya itu apa? Di TK1 dia itu hanya bertugas sebagai untuk mengirim ya data, mengirim mapping register yang tadi saya jelaskan di deskripsi, ada mapping register ya. Lalu yang kedua itu dia untuk mengirim data pembacaan menerima arus ya. Yang detik ketiga dia membaca dari si data RPM. Kurang lebih seperti itu ya. Saya membuat dia berperiode 4. Lalu di sini ada pembacaan dari encoder ya sebagai bit ya. Nanti ini ada pulse ya. Ini saya putar ya motornya. Itu dia. Ini masih dikit ya. Ada perhitungan. Kita percobaan. Itu ada data encoder. 6,617 RPM ya. Dan satuannya saya buat RPM ya. Gitu. Lalu di teknologi di sini ada PD. Oke, ini saya stop dulu. Saya start ya. Saya ulang. Jadi bisa dilihat juga di sini. Saya ada stop tadi, saya running lagi. Kita masuk ke konfigurasi. Di sini nanti bisa kontrol tab-nya, bisa dipilih otomatis, lalu speed ya dengan kecepatan 1/menit. Hitungannya kan RPM, kita kan menit ya RPM ya. Lalu proses value-nya gini, proses scaling, prosesnya ini bisa diraukan ya, bisa auto langsung. Ini outputnya ini 100 ya. Di sini nilai parameter yang kita gunakan ya. Ini udah saya dapat ya dari fan tuning ya. Awal mulanya itu Chitlin calls. Nanti sesuai saya tunjukkan bisa di deskripsi ya. Ini saya hanya menjalankan apa yang udah saya dapatkan aja. Penjelasan kalau kita buat dari awal, penjelasannya akan sangat panjang ya. Oke. Lalu itu udah bagian dari program PLC ya. Lalu ini ada dari program PID ya. PID-nya ini dari program SCADA. Saya membuat 4 layer ya. Ada home, manual, dan PID control. Ini adalah home untuk sebagai rumah ya, kita dapat memilih manual atau auto. Lalu di manual itu hanya ada parameter. Ini ibaratkan kita melakukan kontrol seperti ibarat PSD ya. PSD pun bisa kita kontrol langsung ya, manual ya. Ini kita bisa buat dari PLC-nya gitu, tanpa membaca manual dari VSD gitu. Disinilah bagian kontrol yang saya maksud PID ya. Di sini ada SP, PID, dan ini pembaca parameter yang lainnya. Lalu nanti kita bisa masuk ke trend view. Masuk ke trend view. Di sini bisa kita isi ya. Nanti ini kan tadi udah nilai gen TI TD-nya udah terekam ya, yang terakhir ya, sesuai yang tadi yang di awal. Nanti ini akan terisi secara otomatis sesuai dengan settingan tadi. Dan bisa kita reset juga pembacaannya. Dan bisa kita input langsung jika kita mau input mengganti nilai KP, TI, dan TD-nya secara langsung.
Oke. Nah, kita bisa push karena kita tadi kan Amicon SL1 nya yang kita pakai. Dan ini jangan lupa ya, AMI tag-nya disesuaikan, karena kalau AMI tag-nya ini tidak sesuai dengan device tadi, SCADA tidak bisa kita program atau kita kotak-atik. Oke. Lalu ini tadi sama ya dengan ini ya. Bentar ya. Ini Amicon SL1. Juga data block ya, data block dari PLC tag juga sesuaikan ya, sesuai dengan apa yang kita program. Juga saya buat. Oke, sudah jelas. Kita akan coba ya, langsung kita coba motornya secara langsung. Oke, kita mainkan. Ini ada langsung. Kita back. Ini kita ready-kan dulu. Kita kirim dia sinyal ready ke VSD. Di VSD dia sudah ready tuh. Oke, dia sudah ready. Kita masukkan RPM-nya 500. Oke, sambil kita baca ya di sini ya. Oke, ini ya. Nah, ini dia udah. Oke, kita coba run ya, nanti grafiknya juga menyesuaikan. Oke, ini ada RPM dari encoder, ini ada output berapa kemampuan dari VSD yang dikirimkan. Oke, kita tunggu ya sampai dia sampai speed. Oke, ini udah mau mendekati ya. Oke, bagus ya. Dengan parameter tersebut kita mendapatkan nilai yang sesuai yang kita maukan ya. Ini saya melakukan pengereman ya, apakah yang terjadi ya. Saya buat rem. Nah, di situ nampak ya bahwa terjadi penurunan, tetapi setelah PLC menerima error, dia akan mengejar itu dengan menaikkan frekuensi dari motor juga gitu. Dan arus tersebut tadinya awalnya naik dan sekarang juga sudah stabil ya, menyesuaikan dengan RPM dari frekuensi dari VSD. Oke. RPM itu terus saja ya. Tapi yang perlu jadi catatan, di sini adalah, itu udah naik ya, dan dia akan stabilkan lagi ya, karena tadi frekuensinya kan setelah ditekankan naik tadi. Nah, setelah kita lepas pengereman, dia turun gitu, menyesuaikan lagi gitu. Jadi kita dapat menghemat dari ampere dan arus juga tentunya ya. Kita kalau ini di zoom, ini di sinilah saat kita rem jadi recovery ya. Ini ada waktu recovery-nya. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana berapa waktu ya yang dibutuhkan dari sini ke sini sampai dia steady state lagi kembali. Sekitar 0,2 menit ya. Iya. Kecil ya. Kecil banget. Dapat ya menit. Nah, kalau ke detik juga ya. Kita berapa ya delta? Oh, ini delta T ya.
itu sekitar 15 ya. Oke, lalu tadi pas kita lepas pengereman secara langsung, dia juga mengejar kembali ya. Ini dia over ya, karena frekuensinya tadi dia over. Lalu dia dalam waktu recovery-nya juga mengejar, menyesuaikan lagi. Jadi dia mengeluarkan 500 fps itu sesuai dengan porsi dari PSD-nya itu juga. Jadi nggak bisa menjaga dari tentunya ampernya terjaga, dan tentunya dari power daya pun bisa menghemat gitu, sesuai dengan SP yang kita udah tentukan gitu. Jadi stabil lah gitu. Oke, begitulah percobaan yang saya buat pada skripsi saya ya. Tentunya dapat jadi referensi ya tentunya ya ke kawan-kawan semua, dan bisa lebih dikembangkan lagi untuk kedepannya. Oke, sekianlah dari penjelasan yang saya dapat sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.